Kisah unta dan Nabi Soleh. Kaum Samud tinggal di negeri Hijr, suatu kawasan di dekat Arab. Tempat tinggal kaum Samud adalah lembah yang sangat indah dan subur. Mereka suka bercocok tanam. Mereka juga diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa membuat rumah-rumah yang kokoh di bukit-bukit. Namun mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka malah menyembah berhala. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh alaihissalam menyampaikan dakwahnya dengan kata-kata yang lemah lembut dan dengan cara yang baik kepada kaumnya. Namun kaum Samud tetap tidak mau mengikuti seruan Nabi Saleh alaihissalam. Mereka menuduh Nabi Saleh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka menguji Nabi Saleh. Mereka meminta bukti mukjizat kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Mereka meminta Nabi Saleh alaihissalam untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari dalam sebuah batu besar. Nabi Saleh alaihissalam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar permintaannya dikabulkan, supaya kaum Samud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah seekor unta betina dari dalam batu tersebut. Nabi Saleh alaihissalam membolehkan semua orang untuk mengambil air susu untanya, asalkan mereka tidak menyakitinya. Melihat mukjizat itu, ada sebagian kaumnya yang beriman, namun sebagian besar banyak yang mengingkari. Pada suatu saat, mereka yang masih mengingkari seruan Nabi Saleh alaihissalam bersepakat untuk menyakiti unta tersebut. Mereka melanggar janjinya. Bukannya menyesal, mereka malah berlaku sombong di hadapan Nabi Saleh alaihissalam. Perbuatan mereka ini membuat mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian negeri Hijr dilanda gempa dahsyat, menghancurkan semua yang ada di negeri Hijr. Seakan-akan negeri Hijr belum pernah ditempati siapapun sebelumnya. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya yang sudah pergi meninggalkan negeri Hijr sebelum azab diturunkan. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pertama, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita sembah, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Kedua, tidak boleh takabur dengan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tiga, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keempat, bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengingkarinya. Kelima, kemaksiatan akan mengakibatkan siksa yang besar. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73 hingga 79.